Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan. Kemudian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa sukses sampai 30 hari ke depan atau sampai hari lebaran. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Autio Reza Asadullah, asal dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan Masyarakat Offering B. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah biomedik untuk mempresentasikan tentang bakteri Vibrio cholera. Jadi pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti adalah ciri, bentuk, jenis, gram, kemudian menghasilkan toksin atau tidak, kemudian penyakit yang akan ditimbulkan dari bakteri tersebut itu seperti apa, tanda dan gejalanya, dan masih banyak lagi. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ini, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dari ditemukannya bakteri Vibrio cholera itu bagaimana, kemudian siapa yang menemukannya. Nah, supaya kita bisa mengetahui lebih jelas tentang bakteri ini, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengenali dulu wujudnya bakteri ini, tapi jangan sampai disayang karena nanti akan menyebabkan penyakit teman-teman. Tetapi kita bisa mengetahui sifatnya seperti apa sehingga kita bisa mencegah bakteri ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita masing-masing. Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah bakteri Vibrio cholera ini. Jadi Vibrio cholera ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli anatomi yang berasal dari Italia yang bernama Filippo Pacini, yang ditemukannya itu pada tahun 1854, yang mana penemuannya itu mengungkapkan tentang bakteri Vibrio cholera ini adalah penyebab utama yang menjadi penyakit kolera. Jadi penyakit kolera ini penyebab utamanya adalah bakteri Vibrio cholera. Namun teori tersebut, teori Filippo Pacini ini diabaikan oleh komunitas ilmiah pada zaman itu karena pada masa tersebut masih berkembang teori tentang penyakit kolera yang disebabkan oleh racun. Jadi kebanyakan mereka masih mempercayai bahwa penyakit kolera ini disebabkan oleh racun. Nah, akan tetapi tidak selesai di situ, karena teori ini tetap berkembang. Akhirnya pada tahun 1884 Robert Koch melaporkan hasil penelitiannya tentang bakteri Vibrio cholera sebagai penyebab penyakit kolera. Akhirnya disinilah titik terang diyakini bahwa memang bakteri ini adalah penyebab utama kolera. Nah, kemudian dikenalkan secara luas oleh seluruh kalangan masyarakat melalui tulisan karya Lippi dan Gottuso pada tahun 2013. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi bakteri Vibrio cholera. Jadi bakteri Vibrio cholera serogrup O1 dibagi atas biotip klasikal dan L-Tor. Biotype klasikal adalah penyebab penyakit kolera atau Asiatic kolera. Sedangkan biotype L-Tor ini juga menghasilkan hemolisin selain menghasilkan toksin. Hemolisin yang dihasilkan merupakan suatu protein yang dapat menyebabkan hemolisis darah, sehingga pada pasien penderita diare akan mengalami diare yang berdarah. Ini berdasarkan penelitian dari Widya Astana tahun 2015. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera grup non O1 ini dianggap tidak begitu berbahaya karena bakteri Vibrio cholera grup non O1 ini hanya menyebabkan diare yang ringan pada penderita. Akan tetapi dulu pada tahun 1991 dunia itu pernah dikejutkan dengan adanya wabah kolera yang bertepatnya di Bangladesh dan India yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera grup non O1, yang mana bakteri ini memproduksi toksin seperti grup O1. Strain baru ini selanjutnya diberi nama Vibrio cholera O139.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang patogenesis dan patologi Vibrio cholera. Secara keseluruhan yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan dari bakteri ini, kemudian tanda dan gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Secara ilmiah, Vibrio cholera patogen terhadap manusia. Bakteri ini sangat sensitif dengan asam. Mengapa? Karena bakteri ini tidak tahan asam dan panas. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri sebanyak 10 kuadrat sampai 10 sel per gram pada makanan, maka seseorang dengan asam lambung yang normal akan terinfeksi oleh Vibrio. Sebagian besar infeksi disebabkan oleh Vibrio cholera simptomatik atau diare yang ringan pada pasien. Gejala tersebut akan timbul setelah 1 sampai 4 hari masa inkubasi terlampaui. Munculnya diare encer yang berlimpah tanpa didahului oleh rasa mual dan tanpa adanya tenesmus merupakan gejala paling khas timbul bila terinfeksi oleh bakteri ini. Diare yang semula berwarna dan berbau dalam waktu singkat akan berubah menjadi cairan putih keruh serupa dengan air cucian beras yang mengandung mukus sel-sel epitel. Selanjutnya akan timbul gejala mual-mual setelah diare diikuti dengan muntah dan biasanya kejang otot-otot betis, biceps, triceps, pectoralis dan kram perut. Ini merupakan gejala awal. Kemudian umumnya bakteri ini tidak bersifat invasif dan tetap berada di saluran pencernaan penderita yang terinfeksi kuman ini. Toksin yang dikeluarkan oleh spesies ini akan diabsorpsi ke dalam sel-sel epitel dan merangsang hipersekresi air pada bagian pencernaan, khususnya usus halus. Akibatnya tubuh akan mengalami pendarahan, kemudian kekurangan elektrolit yang mengakibatkan diare, dehidrasi, asidosis, shock, bahkan sampai kematian. Bakteri Vibrio cholera paling banyak terdapat pada perairan yang tercemar oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan kotoran. Baik, setelah kita tadi membahas tentang cara penanggulangan, sekarang kita akan membahas pencegahan dari bakteri Vibrio cholera ini. Seperti yang kita ketahui bersama, penyakit diare dapat dicegah dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar, terutama yang selalu berhubungan dengan kebutuhan makhluk hidup, yaitu air. Memang air merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Besar kemungkinan bakteri patogen tertular melalui air yang tercemar mikroba seperti Vibrio cholera ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia supaya bisa peduli akan lingkungan kita, khususnya peduli terhadap kebersihan air di sekitar kita. Kita wajib melestarikan lingkungan sekitar. Salah satunya itu dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Tujuannya yaitu untuk kepentingan bersama. Jadi intinya di sini kita supaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, khususnya itu kita menjaga kebersihan air kita, apalagi air yang kita konsumsi. Karena dengan kita menjaga kebersihan air ini merupakan salah satu upaya kita menjaga diri kita supaya tidak sampai terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya dari saya mempresentasikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, semoga sedikit kita sharing ilmu ini, sedikit materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu bisa diberikan kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.